Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Jun Sulistiawati dengan NIM 33020200177. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai teori pembaharuan fikih jinayah dengan tokoh Fazlur Rahman. Teori pembaruan hukum pidana Islam. Pada era kontemporer ini, kecenderungan ke arah reaktualisasi atau pembaruan hukum pidana Islam senantiasa bergelora. Kecenderungan semacam ini dirasakan sangat relevan terutama dalam rangka penghadapan antara Islam dan tatanan dunia baru sekarang ini. Untuk itulah, gagasan para pemikir Islam kontemporer perlu mendapatkan perhatian tersendiri. Salah satu tokoh yang menggagas pembaruan hukum pidana Islam ialah Fazlur Rahman. Fazlur Rahman, beliau lahir pada tanggal 21 September tahun 1991 di Hazara. Berlatar belakangkan dari keluarga yang religius, Fazlur Rahman adalah seorang anak dari Maulana Shihab al-Din yang merupakan lulusan dari sekolah terkenal India, yakni Dar al-Ulum Duba. Pada usianya yang ke-10 tahun, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran secara keseluruhan. Beliau adalah lulusan berbagai universitas ternama, diantaranya Universitas Punjab dan juga Oxford University. Beliau wafat pada tanggal 26 Juli tahun 1988 di Chicago. Fazlur Rahman terkenal dengan kontribusinya yang cukup besar dalam reformasi pemikiran Islam. Beliau banyak menulis tentang berbagai bidang, termasuk pendidikan Islam, tafsir Al-Quran, kritik hadis, pengembangan awal tradisi intelektual Islam, serta reformasi hukum Islam dan etika. Beliau adalah sarjana dan penulis yang sangat produktif, menulis monografi dan hampir 100 artikel tentang berbagai aspek kehidupan politik, agama, dan intelektual di dunia Islam. Teori Double Movement. Dalam memahami ayat-ayat pidana hudud, Fazlur Rahman cenderung menggunakan metode kritik sejarah. Metode ini terdiri dari dua langkah utama. Metode pertama, yakni terdiri dari dua cara, melakukan pendekatan historis untuk menemukan makna teks-teks Al-Quran dalam bentangan dakwah Nabi, kemudian membedakan antara ketetapan legal dan sasaran serta tujuan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yakni memahami dan menetapkan sasaran Al-Quran dengan memperhatikan secara penuh latar belakang sosiologisnya. Metode dengan pendekatan ini disinyalir dapat mengantarkan pada solusi yang memuaskan. Sebagai contohnya, pada kasus hukum potong tangan dalam kasus pencurian yang ditetapkan Al-Quran. Berkaitan dengan hal ini, Rahman mengkritik para fuqaha klasik yang mencoba mencari jalan keluar dengan membuat definisi pencurian yang sangat sempit dan dengan menerapkan prinsip keuntungan dari kesangsian dengan kemurahan hati yang luar biasa pada semua kasus dari apa yang disebut dengan hudud. Pada sisi lain, Rahman juga mengkritik para ahli hukum modern yang menafsirkan potong tangan dengan tafsir metaforis bahwa maksud tangan dalam ayat tersebut bukanlah tangan sesungguhnya, melainkan dalam arti majazi. Kemudian terkait dengan ayat-ayat pidana hudud, Fazlur Rahman menekankan pendekatan sosiologis sistematis. Contohnya pada kasus hukum potong tangan. Kacamata sejarah menampilkan bahwa penerapan pidana ini telah berlaku di kalangan beberapa suku sebelum Nabi Muhammad yang kemudian diadopsi oleh Al-Quran. Pada konsep pencurian, menurut Fazlur Rahman ada dua unsur utama yang harus dilihat, yakni kesalahan mengambil barang secara ekonomi dan pelanggaran hak milik pribadi. Pada setting suku-suku tersebut, hak milik betul-betul syarat dengan rasa kemuliaan personal dan pencurian tidak dianggap sebagai kejahatan ekonomi. Namun, pada konteks masyarakat Arab pra-Islam,
Pencurian merupakan kejahatan melawan nilai-nilai kemuliaan personal dan juga kesucian yang tidak dapat diganggu-gugat. Berbeda konteks dengan masyarakat modern yang telah mengalami pergeseran nilai-nilai terkait pencurian, banyak orang memiliki tendensi untuk memaafkan pencuri dengan tidak simpatik padanya. Dan pencurian di sini lebih dianggap sebagai kesalahan menghilangkan dari pemilik oleh pencuri dari hak sebelumnya untuk menggunakan aset atau fasilitas ekonomi tertentu. Pergeseran nilai-nilai inilah yang menurut Rahman mengharuskan perubahan bentuk pidana potong tangan dalam kasus tindak pidana pencurian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Mohon maaf apabila terjadi kekurangan atau salah-salah kata saya sebagai pemateri. Semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.